Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Marsha Amalia dari Prodi Kimia akan membawakan orasi yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Selamat menyaksikan. Dinamika keagamaan Islam di Indonesia terus mengalami ujian. Berbagai perbedaan pendapat terkait wawasan keislaman dan kebangsaan kembali menciut. Padahal konsep Islam yang dijalankan masyarakat Indonesia sudah terjadi pada abad ke-7 Masehi. Puncaknya yaitu pada abad ke-4 Masehi di mana Wali Songo mengembangkan Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Nah, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat antara keislaman dan kebangsaan, kita harus mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa. Gimana sih caranya? Apa sih muslim moderat itu? Muslim moderat adalah suatu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang tidak terikat pada kekerasan dan ekstremisasi. Ekstremisasi sendiri itu suatu keyakinan yang melebihi batas wajar pada suatu pandangan yang dapat merusak hukum yang berlaku. Jadi apabila kita ingin menjadi muslim yang moderat dan peduli bangsa, kita tidak sebaiknya memiliki sifat ekstremisasi tersebut. Karena sifat ekstremisasi itu hanya meyakini dan keyakinan itu juga berkelebihan terdapat pandangan satu itu. Kita kan hidup di Indonesia, berarti kita juga harus paham tentang keislaman, kebangsaan, tidak melulu tentang keislaman saja. Karena kita hidup di Indonesia. Indonesia itu ya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan. Tapi kita harus satu, karena kita juga harus bertoleransi kepada semua masyarakat Indonesia. Kita Islam, tapi kita tidak boleh menghujat agama yang lain. Kita harus memiliki sikap toleransi. Maka dari itu, kita jangan sampai memiliki sifat ekstremisasi tersebut. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada. Maksudnya itu, kita tidak boleh hanya memandang satu kutub saja. Karena dalam sikap moderat itu, kita itu berada di tengah-tengah. Kita tidak boleh hanya memihak kutub yang A saja atau yang B saja. Karena apabila kita hanya memihak satu kutub saja, maka kita tidak adil terhadap kutub yang lainnya. Jadi maksudnya seperti itu. Kita tidak boleh memandang hanya satu kutub saja, tapi harus secara adil dari dua kutub tersebut. Prinsip yang kedua yaitu harus berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Maksudnya berimbang di sini yaitu kita harus mengimbangi diri kita sendiri dengan persoalan yang ada. Contohnya, sekarang di Indonesia sedang terjadi wabah corona atau yang sering kita dengar dengan pandemi COVID-19. Kalau kita melihat dalam sisi keislaman saja, setiap muslim memang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, terutama bagi kaum laki-laki. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kebangsaan atau sisi negara, setiap warga Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan, yang salah satunya yaitu tidak boleh berkerumunan, harus menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat, itu berarti kita berkerumunan. Kan kita tidak tahu ketika kita sholat Jumat, apakah orang itu membawa virus atau tidak. Kita kan hanya jaga-jaga. Lah, maka dari itu, untuk sementara ini, kita tidak melaksanakan sholat Jumat dulu. Dalam hukum Islam pun kita juga dimakfu karena keadaan kita dalam darurat seperti ini. Jadi kita tidak boleh sholat Jumat. Kita tidak boleh yang seperti ini. Kok tidak boleh sholat Jumat? Kita kan umat Islam. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Kalau kita hanya memandang dari sisi Islam saja, kita itu termasuk egois. Karena kita tidak memikirkan yang lainnya. Nah, maka dari itu, tidak apa-apa untuk sementara waktu itu kita tidak sholat Jumat. Karena sedang terjadi pandemi dan itu keadaannya darurat. Jadi maksud yang berimbang dalam
persoalan yang ada itu seperti itu. Ada beberapa tujuan moderasi, yaitu yang pertama, mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat beragama. Yang kedua, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam melaksanakan kebebasan beragama. Yang ketiga, mewujudkan ketertiban dan kedamaian kehidupan beragama. Dan yang terakhir, mewujudkan kesejahteraan untuk umat beragama. Jadi, maksud dari beberapa tujuan di atas yaitu bagaimana cara kita beragama dengan baik, bukan hanya cara agama itu sendiri. Contoh dari sikap muslim moderat itu seperti memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama, memiliki toleransi yang tinggi. Toleransi itu sangat penting dimiliki setiap manusia, karena apabila kita tidak memiliki sifat toleransi, kita tidak bisa menghargai orang lain. Karena bukan berarti juga kita beda keyakinan, beda suku, beda bahasa, beda ras, atau bahkan yang lainnya, kita tidak bisa bersatu. Justru dengan perbedaan itulah kita bisa bersatu. Dan contoh yang lain yaitu kita itu harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena jika kita mempunyai ilmu, kita dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan itu akan membuat kita mengerti apa itu arti muslim moderat yang sebenarnya. Dan karena itu kita tidak akan memilih satu pihak, tetapi kita akan berada di tengah-tengah seperti sifat moderat yang akan menjadikan dua kutub itu menjadi adil. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.